Kalau KPPN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil ambil semua gitu. Kalau saya nggak tahu. Bukan Bapak ikut juga? Ikut tapi kayaknya nggak denger deh. Arahannya apa Pak? Arahannya mereka kan diskusinya lagi, tapi saya nggak ini. Biar nanti Pak Presiden ngumumin, saya nggak ngerti itu. Bapak terkait luas Pak ya pembiayaan menggunakan APBN Pak. Terkait luas Pak. Apa? Pembiayaan menggunakan APBN itu. Oh, saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Nantara kan. Nantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Oke. Malah bisa bagus kalau mereka bisa dari situ. Jadi kalau KPPN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil ambil semua gitu. Soal kritik soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyelesaikan tugas mata kuliah yaitu Governance Digital dengan dosen pengampu yaitu Pak Ahmad Yani SOS MSI. Dan saya di sini selaku koordinator dalam pembuatan tugas video ini, dan saya didampingi oleh rekan saya yaitu saya Izra Hayatul Ulfa, saya Anissa Wana, saya Ratri Lubi, saya Igi Farizal Bruto. Baik, untuk videonya akan disampaikan berikut. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi secara bergantian. Pertanyaan pertama yaitu mengapa Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan tidak setuju untuk membayar utang proyek kereta cepat BUS? Jadi menurut saya proyek tersebut sejak awal merupakan kerjasama business to business B2B antara konsorsium Indonesia dan Tiongkok, bukan kerjasama antar negara yang menggunakan dana APBN. Menurut beliau, apabila pemerintah ikut menanggung utang proyek tersebut, maka hal itu akan membebani keuangan negara dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan fiskal. Karena utang swasta tidak seharusnya dialihkan menjadi tanggungan publik. Selain itu, proyek kereta cepat mengalami pembengkakalan biaya cost overrun yang besar, sehingga Purbaya menilai tidak tepat bila risiko kerugian tersebut ditanggung oleh pemerintah. Sikap ini menunjukkan upaya untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal negara. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua dengan pertanyaan, apakah tindakan Bapak Purbaya Sadewa itu tepat dan apa yang akan terjadi pada dampak digitalisasi? Nah, jadi tindakan Bapak Purbaya Sadewa itu dapat dikatakan tepat karena beliau berupaya menjaga agar keuangan negara tidak terbebani oleh utang proyek kereta cepat yang merupakan kerjasama bisnis antara Indonesia dan Tiongkok. Dengan menolak penggunaan dana negara untuk menutupi utang proyek tersebut, beliau menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan disiplin fiskal. Langkah ini juga menunjukkan sikap tanggung jawab agar resiko kerugian swasta tidak dialihkan menjadi tanggungan publik, sehingga keuangan negara tetap stabil dan digunakan sesuai kepentingan rakyat. Sementara itu, dampak digitalisasi terhadap kondisi seperti ini sangat besar. Digitalisasi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, serta memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam memantau setiap penggunaan dana publik. Dengan adanya sistem digital, potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran dapat ditekan karena semua transaksi dan data proyek tercatat secara otomatis dan dapat diaudit kapan saja. Namun, digitalisasi juga menuntut keamanan data yang kuat agar tidak terjadi kebocoran informasi atau penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu dampak apa saja kereta
cepat WUS terhadap Indonesia? Nah, jadi kereta cepat WUS memberikan berbagai dampak bagi Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, maupun pembangunan. Proyek ini mempercepat mobilitas masyarakat, meningkatkan konektivitas antar Jakarta dan Bandung, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar jalur kereta. Selain itu, proyek ini juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan potensi pariwisata dan investasi. Nah, di sisi lain, proyek ini menimbulkan tantangan dan resiko seperti biaya pembangunan yang tinggi yang dapat menambah beban keuangan negara, serta kendala operasional dan pemeliharaan infrastruktur. Oleh karena itu, proyek ini perlu dikelola secara transparan, efisien, dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat dengan pertanyaan, apa keuntungannya Indonesia jika proyek kereta cepat WUS ini tidak dibayar? Jika proyek kereta cepat WUS ini tidak dibayar menggunakan dana negara, Indonesia akan memperoleh beberapa keuntungan. Pertama, beban keuangan negara tetap terjaga, sehingga anggaran negara bisa difokuskan untuk kebutuhan publik yang lebih prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Kedua, langkah ini menegakkan prinsip keadilan fiskal karena rakyat tidak menanggung risiko bisnis swasta yang bersifat komersial. Yang ketiga, keputusan ini mendorong perusahaan yang terlibat lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam mengelola proyek dan pembiayaannya. Selain itu, tindakan ini juga memberikan sinyal positif kepada investor dan lembaga keuangan bahwa Indonesia mampu mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kredibilitas fiskal nasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang apa saja yang mesti dilakukan agar proyek kereta cepat WUS tidak fail atau tidak gagal. Agar proyek kereta WUS tidak gagal, diperlukan perencanaan yang matang sejak awal, termasuk studi kelayakan yang menyeluruh dan analisis risiko serta manfaat. Pengelolaan dana proyek harus dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel untuk menghindari pembengkakan biaya. Selain itu, pengawasan dan monitoring rutin sangat penting, baik terhadap progres pembangunan maupun kualitas konstruksi dan keselamatan operasional. Kesiapan tenaga kerja dan sistem operasional juga harus dipastikan sebelum kereta beroperasi, termasuk pemeliharaan infrastruktur atau strategi pemasaran dan penetapan harga tiket yang realistis diperlukan agar proyek tetap menarik bagi masyarakat, sekaligus menghasilkan keuntungan. Terakhir, kolaborasi yang efektif antar pemerintah dan pihak swasta memastikan proyek berjalan lancar dengan pemerintah memberikan dukungan regulasi dan koordinasi, sementara perusahaan bertanggung jawab atas manajemen dan pembiayaan. Dengan langkah-langkah ini, proyek kereta cepat WUS dapat berjalan aman, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta perekonomian Indonesia. Oke, baik saja, itu saja. Terima kasih. Demikianlah video tugas penjelasan dari kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Semua
public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran.